Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umudi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Siapa sih yang sering galau? Yuk, curhat sama Allah dengan berdoa. Nah, referensi ini saya ambil dari artikel yang berjudul Sebaik-baiknya curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karya dari Widaningsih. Siapa sih yang di sini sering galau, apalagi soal cinta? Pasti banyak kan di antara kalian, dan pastinya merasa bingung. Kita mau curhat dan mengeluh dengan siapa? Dengan teman dekat pun mungkin belum merasa plong. Nah, dalam kajian ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua yang sering merasa galau. Seharusnya kita curhat kemana sih? Simak video baik-baik ya. Jadi, curhat sama Allah dengan berdoa adalah salah satu cara untuk mengatasi stres dan berbagi masalah yang sedang dihadapi. Berdoa adalah cara yang efektif untuk mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan solusi dan kejutan. Dalam Islam, Allah disanggah sebagai tempat curhat terbaik, dan berdoa adalah cara yang disarankan untuk mengatasi masalah dan kesedihan. Berdoa juga dapat membantu meningkatkan kekuatan. Curhat kepada Allah tidak hanya berfungsi untuk mengeluhkan masalah, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kita bahwa Allah itu cukup untuk hambanya dan tidak perlu mencari solusi dan bantuan dari orang lain. Mencurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat membantu kita menjadi lebih tenang dan meningkatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalian pasti pernah nggak sih merasa sangat tersakiti banget nih soal cinta, ya nggak? Nah, di situ kalian bingung, sampai makan pun nggak nafsu. Setiap detik ingat dia, setiap pergi kemana ingat dia, setiap makan pun ingat dia. Apapun aktivitas yang kamu lakuin, ingat dia. Selanjutnya berefek ke dalam kegiatan kalian maupun beribadah. Jadi nggak semangat. Kamu harus cepat hilangkan rasa malas kamu. Kamu harus bangkit. Jangan langsung merasa tidak punya siapa-siapa. Kamu tuh punya Allah. Adukan semua kepada Allah, curhatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berdoa. Gimana caranya? Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, hajat, taubat, witir, dan berdoa. Di situ kesempatan buat kamu berdoa. Kamu pernah dengar gak? Doa orang yang terdolimi itu bakal terkabulkan. Nah, kamu salah satu orang yang terdolimi karena disakiti. Berdoa sebanyak-banyaknya, curhatkan kepada Allah semua sampai kamu merasa plong. Pasti di situ Allah akan memberikan kamu jalan di setiap masalahmu. Tapi anak zaman sekarang mah curhatnya langsung lewat sosial media, diposting di IG, diposting di WA, baru putus cinta nih, info ngopi dong. Padahal ya, asal kamu tahu, kalau kamu curhat di sosial media dengan posting banyak kata-kata itu malah bisa melebarkan masalah kamu. Secara tidak langsung, kamu itu membuka aib kamu sendiri, menimbulkan perguncingan netizen-netizen yang melihatnya kan jadi dosa. Dosa yang memposting, dosa juga yang menggunjing, ya kan? Nah, bagaimana pandangan Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dhanni itsmuh wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa.
dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik ke depannya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Curhat memang jadi pintu masuk gibah dan membuka aib diri sendiri. Namun, bukan berarti curhat dilarang sepenuhnya. Selama tujuan curhat adalah untuk meminta nasihat tanpa membuka aib sendiri atau orang lain, maka diperbolehkan. Selain itu, dipastikan bahwa sebelum minta masukan dari orang lain, dahulukan Allah. Datanglah kepada Allah terlebih dahulu ketika ditimpa masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Jika kehadiran Allah Subhanahu wa taala begitu dekat, maka untuk apa meminta solusi dan bantuan dari orang lain yang tidak berdaya tanpa kuasa Allah? Bagi siapapun yang berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah lebih dulu, maka Allah akan memberi jalan keluar yang lebih baik dari setiap masalah yang dihadapinya. Soal masalah curhat ini, ingatlah bahwa pernah ada manusia yang ditimpa masalah berat. Ia adalah Nabi Yakub alaihi salam. Beliau pernah kehilangan anak kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, ketika masih kecil. Maka simaklah apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Berikut ini, Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran surat Yusuf ayat 86. Nabi Yakub dengan segera curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin tidak ada daya dan upaya yang bisa dilakukan manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kalian merasa tidak punya siapa-siapa, apalagi kalian lagi merasa sakit hati, galau, langsung saja mengadu dan curhatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi kajian Islam yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.